selesai di situ kita bisa punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nih, teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia itu karena mereka dalam masa menjalani hukuman diusir oleh Tuhan. Karena Tuhan belum memaafkan mereka, Tuhan kemudian ngamuk pada mereka, maka mereka tidak dikasih pemaafan. Dari situ muncul konsep dosa asal. Paham? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi Ustadz Felicia lagi ya, dari materi yang disampaikannya ketika saat dakwah ataupun ceramah, atau mungkin ini ngaji ya, ngaji cerdas kali ya katanya ya. Tapi kita melihat teman-teman bahwa di setiap ceramah-ceramah mereka ya, baik para mualaf maupun juga yang notabene-nya memang ustadz ya, karena mereka dari sejak lahir itu udah Islam, mereka selalu membahas iman kekristenan ya. Jadi teman-teman, mereka memaksakan pola pikir ya, ajaran Islam ke agama yang lain ya, dalam hal ini agama Kristen dan juga agama Katolik. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita akan membahas satu statement ya mengenai Adam sama Hawa yang katanya dibuang ke bumi gitu ya, yang tadinya mereka itu adanya di sorga lalu dibuang ke bumi menurut daripada Ustadz Felicia ya. Oleh karenanya teman-teman, saya mengajak kita untuk langsung saja menonton videonya berikut ini. Selesai di situ kita bisa punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nih, teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia itu karena mereka dalam masa menjalani hukuman diusir oleh Tuhan. Karena Tuhan belum memaafkan mereka, Tuhan kemudian ngamuk pada mereka, maka mereka tidak dikasih pemaafan. Dari situ muncul konsep dosa asal. Paham teman-teman sekalian? Dalam agama lain itu, yang bukan agama kita, itu ada konsep dosa asal, dosa waris. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersalah di dalam surga, yang kalau mau dihapuskan harus lewat Yesus meninggal di kayu salib. Itu ceritanya mereka. Itu kesimpulan pertama. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Ustadz Felicia ya. Ada beberapa hal yang disampaikannya tadi teman-teman sekalian. Yang pertama bahwa laki-laki dan perempuan ya, wanita teman-teman sekalian katanya itu hidup seperti dalam tahanan ya. Yang dimaksudkannya adalah Adam sama Hawa yang adalah manusia pertama pada waktu itu. Dan juga menurut dia yang mereka diturunkan ya ke dunia. Jadi karena mereka sebelumnya tinggalnya di sorga gitu ya, lalu diusir oleh Tuhan dari sorga karena mereka sudah berbuat dosa ya. Ini konsep yang diajarkan dan katanya ini adalah ajaran Kristen ya, ajaran Kristen. Kemudian teman-teman sekalian, dia juga mengatakan bahwasanya mulai dari situ karena mereka udah jatuh dalam dosa yang mereka hidup di dunia itu untuk menjalani hukuman gitu, dan mereka minta maaf dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak memaafkan mereka dan akhirnya ya mereka dibuang ke bumi ya. Setelah udah dibuang ya, maka terjadilah yang namanya dosa warisan ya. Baik, kita akan pertama kali akan menanggapi bahwa laki-laki dan wanita ini adalah hidup di dunia itu seperti menjalani hukuman ya, seperti orang yang dalam tahanan gitu ya. Jadi konsep ini tidak pernah ada dalam konsep pengajaran Katolik maupun ajaran Kristen Protestan ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Ini sama sekali tidak pernah diajarkan bahwa orang-orang yang manusia pertama itu adalah Adam sama Hawa itu sedang menjalani masa tahanan mereka teman-teman sekalian ya. Mereka artinya udah dalam keadaan bermasalah dan harus ditahan ya, mereka jalani hukuman selama mereka di dunia ya. Jadi ini konsep daripada Ustadz Felicia, tetapi dalam konsep kekristenan hal ini tidak pernah dibahas sama sekali ya, tidak akan pernah dibahas. Bahkan tentang Adam yang tadinya katanya ada di surga lalu diusir, dibuang ke bumi ya untuk menjalani hukumannya ke bumi, itu juga tidak pernah ya diajarkan dalam agama Kristen. Karena ya di dalam Alkitab tidak dijelaskan bahwa Adam sama Hawa itu ketika diciptakan oleh Tuhan itu di surga ya. Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab, mereka diciptakan di Taman Eden ya. Di Taman Eden, disitulah dibentuk manusia itu dari debu tanah, bukan dari kun fayakun ya, tapi dari debu tanah yang dibentuk oleh tangan Allah sendiri, lalu diberikanlah nafas hidup oleh Tuhan sehingga mereka disebut sebagai makhluk hidup. Nah kemudian teman-teman sekalian,
mereka tidak diminta maaf tapi tidak diampuni, ya. Akhirnya mereka diusir, ya. Ujung-ujung mereka diusir karena mereka tidak dimaafkan oleh Tuhan, dan disitulah terjadi namanya dosa warisan yang hanya ditebus dengan kematian, pengorbanan, ya, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, di sini ada memang sedikit benarnya bahwa dosa hanya dihapus oleh karena ada pengorbanan sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Karena sebelumnya di perjanjian lama adalah korban-korban penghapus salah, penghapus dosa, tapi itu tidak sempurna. Tuhan menuntut kesempurnaan. Nah, maka siapa yang sempurna menjadi korban sejati ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, ini saya akan berfokus untuk memberikan jawaban bahwa Adam itu tidak diciptakan di sorga, dan juga Adam itu tidak diciptakan dengan kun fayakun, dan mereka bukan sedang menjalani masa-masa tahanan mereka, ya, selama mereka ada di dunia itu, ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita, mari kita belajar dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 28. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di situ, teman-teman sekalian? Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bayangkan teman-teman sekalian, ya. Jadi inilah rencana Tuhan sebelum menciptakan manusia itu. Ya, jadi salah sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Felicio itu. Dia ngarang bebas, teman-teman. Kedua, ayat 27 ini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi teman-teman sekalian, sangat jelas di sini, ya. Kita melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu di bumi, bukan di sorga. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia di sorga, tapi di bumi. Tuhan menciptakan manusia di bumi. Nah, ini harus kita pahami bersama, teman-teman sekalian. Jadi ajaran Felicio ini dia memfitnah kekristenan, seakan-akan itulah konsep kepercayaan daripada Kristen Katolik maupun Protestan, ya. Dan ini sangat keliru, dan ini merupakan penistaan dan penghinaan terhadap orang Kristen, ya. Sangat jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Walaupun, ya, dalam ajaran Islam itu, ya, mereka tidak percaya kalau manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah, ya. Mereka tidak percaya itu. Karena konsep mereka, Tuhan tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Yang berbeda dengan Tuhan kita, teman-teman sekalian. Tuhan kita segambar dan serupa dengan kita. Nah, citra Allah yang tadinya segambar serupa dengan Allah, sudah tercemar oleh dosa dan pelanggaran Adam sama Hawa, di mana mereka melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya, yang ada di tengah-tengah taman, yang mereka sebutkan adalah buah kuldi menurut mereka. Nah, teman-teman sekalian, sangat jelas di sini bahwa manusia itu diciptakan di bumi. Nah, sebagai bukti lain kepada kita, teman-teman sekalian, kita bisa melihat di dalam Kejadian, ya, pasal 2 ayat 8, ya. Firman Tuhan katakan begini, teman-teman, manusia dan taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi teman-teman sekalian, ya, sudah terlebih dahulu diciptakan manusia itu tadi menurut gambar dan rupanya. Lalu Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, ya, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tujuannya apa, teman-teman sekalian? Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-15, ya, Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kenapa manusia diusir dari Taman Eden? Yang tadinya di Taman Eden, teman-teman sekalian, mereka tidak perlu susah-susah karena segala sesuatunya disiapkan oleh Tuhan. Tetapi karena mereka sudah jatuh dalam dosa, Tuhan terpaksa mengusir mereka dari Taman Eden itu. Ya, bukan dari sorga. Sekali lagi, bukan dari sorga seperti konsep yang diajarkan oleh Felicio. Tapi dari Taman Eden diusir mereka dari sana, ya, karena mereka sudah berbuat dosa.
Karena kejatuhan manusia, pelanggaran manusia, pemberontakan manusia, maka Tuhan menjauh dari manusia. Ya. Nah, mengenai konsep dosa warisan, ya, yang dibahasnya memang ada benarnya teman-teman sekalian, bahwa kita, ya, jelas dikatakan berdosa semua karena kejatuhan manusia pertama di Taman Eden, ya. Dan itu kita merasakan dampaknya sampai pada saat ini, ya. Sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Semua berdosa kecuali Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Ilahi yang datang dari Allah itu sendiri, yang pernah muncul dan mengambil rupa seorang manusia. Dialah satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa. Selebihnya semua berdosa. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana, ya, dosa itu bisa menjalar sampai sekarang? Karena pabrik dosa itu sudah diciptakan oleh Adam, teman-teman sekalian. Dan pabrik dosa itu akan terus mencetak dosa, gitu. Tabiat dosa itulah yang turun temurun, itulah yang diwariskan kepada kita sampai saat ini. Anak kecil itu tidak pernah diajarkan berbuat dosa, tapi dia bisa berbohong, dia bisa menipu sendiri dengan sendirinya, karena memang tabiat dosa itu ada dalam dirinya. Dan inilah yang harus diputuskan, dan itulah yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya manusia itu benar-benar suci adanya. Pabrik dosa itu harus dipatahkan, harus dihancurkan oleh kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Teman-teman sekalian, supaya kita lebih paham, saya mengajak kita untuk membaca kitab Roma pasal 5 ayat 12, 14 dan 19. Saya akan bacakan buat kita supaya kita paham. Adam dan Kristus, ya, ini perbandingannya teman-teman, ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka. Sekali lagi, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia di sini adalah Yesus Kristus, ya, yang akan datang, ya. Kristus yang akan datang. Jadi teman-teman sekalian, dosa itu telah menjalar kepada semua orang, kepada mereka, walaupun tidak berbuat dosa seperti yang dilakukan oleh Adam, tetapi tabiat dosa itu sudah tertanam dalam keturunan Adam sama Hawa. Maka itu akan kecenderungan manusia selalu berbuat dosa, ya. Jadi kalau Felicia tidak merasa pernah berbuat dosa, maka mungkin Anda yang jadi Tuhannya, gitu, ya. Karena tidak ada manusia yang suci selain daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, karena dia adalah Allah sendiri. Oke, teman-teman, saya akan membawa pikiran kita dengan satu ayat firman Tuhan lagi, yaitu dalam Roma 5 di dalam ayat yang ke-19-nya. Ya, kita akan baca lagi. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Siapakah dia? Siapakah mereka yang disebutkan di sini? Yaitu Adam. Karena Adam menyebabkan semua orang menjadi orang berdosa. Karena tabiat dosa yang akan diturun-temurun, yang terus ada dalam diri manusia itu sendiri. Tetapi oleh ketaatan satu orang, siapa dia? Yesus Kristus, yang taat sampai mati di atas kayu salib. Sempurna adanya dia melakukan semua hukum Musa, tidak bercacat celah, semua sempurna dia lakukan, ya. Dialah yang membenarkan semua orang. Karena ketaatannya semua orang menjadi orang benar. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah konsep kekristenan yang sejati, tidak seperti yang diajarkan oleh Ustadz Felicia tadi. Ngawur, sekali lagi ngawur sekali teman-teman sekalian apa yang diajarkannya. Ya, ini sebenarnya kalau polisi teliti itu harus diamankan orang semacam ini. Ya, dia kurang lebih seperti Yahwaloni, Abdul Somad, Kainama, Ustadz Nandar, ya, Irene Handono, ya, dan banyak lagi, ya. Ustadz-ustadz yang lain yang sibuk untuk mengurusin iman kekristenan, ya. Nah, teman-teman sekalian, itu
itulah penjelasan saya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Feliciao. Dan saya percaya teman-teman sekalian, ketika kita belajar ulang membacakan Alkitab, kita akan diberikan pemahaman yang terbaru, pemahaman yang baik dan benar oleh Roh Kudus. Oleh karenanya kita akhiri video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.